40. Pernikahan sepasang durjana pun gagal. Para ibu-ibu menyerbu masuk, berteriak menghujat Harum dan ibunya. Kalimat menghina dan kasar terucap dari mulut mereka. Aku fokus kepada Mas Gilang. Kembaliin perhiasanku. Teriakku langsung merogoh seluruh saku kemeja dan celananya. Sebuah amplop coklat tebal kutemukan, segera kuserahkan pada Rani. Di atas meja kecil di hadapan Tuan Kadi, terletak perhiasan cincin. Itu cincinku, kurai dan kuserahkan pada Mala. Apa maksudnya ini, Pak Gilang? Tanya Tuan Kadi berubah pucat. Maaf Pak, saya istri sahnya, kami belum berpisah. Bapak berani menikahkan mereka? Tanyaku penuh ancaman. Permisi, lelaki berseragam baju koko itu beranjak pergi. Harum pelakor, enggak tahu malu, pengen kaya, suami majikan diembat. Musnahkan pelakor, usir saja dari kampung ini. Iya, usir saja. Para warga menyeret Harum keluar. Harum menjerit dan meraung. Ibunya mencoba menghalangi, dia ikut diseret juga. Lepaskan, teriak Mas Yanto dengan suara menggelegar. Suasana hiruk pikuk, ibu-ibu melampiaskan amarah dengan berteriak menghujat Harum dan ibunya. Mas Yanto dan Mas Gilang berlari keluar. Mereka berusaha melepaskan kedua perempuan itu dari cengkraman warga. Mas Gilang melindungi Harum, sedangkan Mas Yanto melindungi ibunya. Lepaskan, teriak Mas Yanto dengan suara menggelegar. Para warga mundur, tapi teriakan mereka masih terdengar, memaki dan menghujat. Harum dan ibunya lepas dari amuk warga. Syukurlah emosi warga bisa dikontrol. Kalau tidak, mereka berdua pasti sudah jadi bergedel. Harum bersembunyi di balik punggung Mas Gilang. Sang durjana semakin pucat pasi. Apa alasan kalian melabrak pernikahan adikku? Dia mau menikah, di mana salahnya? Teriak Mas Yanto menatap warga tidak senang. Hei Yanto, bukan masalah dia mau nikah. Kalau nikah silakan saja, tapi lihat dulu siapa yang dinikahi. Keluarga nggak tahu malu, udah dikasih tumpangan di rumah majikan, malah mau nyuri, yang dicuri suami majikan lagi. Bik Surti melangkah ke depan. Warga lain langsung mendukung dan meneriaki lagi dengan hujatan. Mereka menikah atas dasar suka sama suka. Gilang menyukai Harum. Dalam agama kita, lelaki boleh beristri lebih dari satu. Lalu kenapa kalian yang ribut? Kalian dengki. Ibu Harum rupanya sudah berani berkoar-koar di bawah ketek anaknya. Hei, nggak usah bawa-bawa agama kalau nggak tahu hukum dan syaratnya. Iya, salah satu syaratnya kalau istri pertama setuju. Tanya Melur, dia setuju nggak suaminya kawin lagi? Enggak kan? Teriak ibu yang lain. Teriak semua warga. Melur itu sudah mau dicerai. Melur bakal dibuang dan dicampakkan. Lihat aja, dia akan jadi gembel balik ke kampung ini bersama ibunya yang sombong itu. Balas ibu Harum sengit. Usir pelakor, nggak ada tempat di kampung kita ini untuk pelakor. Iya, usir, teriak warga makin ganas. Aku, Mala, Rani, dan Mas Andi hanya menonton. Pertunjukan seru itu berlangsung beberapa menit. Sebenarnya kasihan juga melihat Harum menangis histeris, diamuk warga seperti itu. Apalagi dia dalam keadaan hamil. Tapi tunggu, kok aku jadi ragu sih? Dia hamil sungguhan atau hamil bohongan? Perempuan licik seperti dia dan ibunya bisa saja berdusta untuk menjerat Mas Gilang. Tapi apa peduliku, biarin Mas Gilang megap-megap di dalam jeratan keluarga selingkuhannya. Stop, kami semua terkejut. Beberapa orang berseragam turun dari sebuah mobil. Hentikan, ini ada apa ibu-ibu? Kenapa bikin arisan di jalan? Ini mengganggu kenyamanan kampung kita ini. Maaf Pak Kades, Pak Kadus, keluarga Yanto yang bikin ulah, sahut ibu-ibu serempak. Mas Andi langsung mendatangi rombongan. Sepertinya dia berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Para rombongan menatapku sekilas, lalu menatap tajam Mas Gilang. Setiap pernikahan, meskipun itu hanya pernikahan siri, harusnya dilaporkan kepada kami, selaku pengurus desa ini. Itu sudah kebiasaan di desa kami. Pak Gilang, supaya kami bisa menghimbau masyarakat jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti sekarang ini. Bapak sudah melanggar peraturan di desa ini, Pak Kades menerangkan. Mas Gilang tertunduk. Aku yakin sekarang dia sudah tidak punya muka lagi di hadapan seluruh warga kampung. Untung aku segera menceraikannya, sehingga aku tidak usah ikut menanggung malu bersuamikan seorang durjana. Silakan tinggalkan kampung kami ini, Pak. Tolong jangan pernah datang lagi. Kami tidak bisa menjamin keselamatan Anda. Hari ini warga saya cukup bijak. Mereka tidak bertindak anarkis terhadap Bapak. Mungkin karena mereka masih menghargai Melur istri Bapak.
Tapi kalau terulang lagi, saya tidak bisa menjamin emosi warga. Desa kami ini selalu aman, Pak. Belum pernah ada kejadian selingkuh atau nikah tanpa tahu istri pertama. Pelakor istilah zaman sekarang. Alhamdulillah nggak pernah ada. Kalau Bapak memulainya, saya khawatir yang lain akan menirunya. Paham, Pak? Imbuh Pak Kades lagi. Mas Gilang semakin tertunduk. Dan kau Yanto, tolong bawa adik dan ibumu masuk. Jangan sampai para warga nekat mengusir mereka keluar dari kampung ini. Usir aja Pak, kami nggak mau ada pelakor di desa ini. Nanti suami kami pula yang digodanya. Iya Pak, usir, usir. Teriakan para warga membahana, tapi suara Pak Kades terdengar sangat berkarisma. Mereka langsung tenang setelah sang Kades mengangkat tangan menyuruh tenang. Tenang ibu-ibu, jangan langsung usir, kita beri dia kesempatan sekali lagi. Kasihan, mereka baru saja diusir dari rumahnya sendiri. Sekarang kita usir lagi dari kampung ini. Di mana hati nurani kita? Biarlah kita beri kesempatan sekali lagi. Setuju? Kan ibu-ibu, sekarang ayo bubar. Para warga satu persatu membubarkan diri. Raut kecewa tergambar dari wajah dan gerutu mereka. Kenapa yang marah cuma emak-emak ya? Bapak-bapak kok tenang-tenang saja? Tanya Rani berbisik. Karena emak-emak yang gak mau suaminya dicuri. Kalau bapak-bapak setuju aja, biar bisa nikah lagi. Pengen tahu gimana rasanya punya dua istri. Sahut Mas Andi juga berbisik. Kami terkekeh sambil menutup mulut. Rani melotot, dicubitnya pinggang kekasihnya dengan gemas. Setelah warga bubar, Mas Andi langsung mengucapkan terima kasih kepada rombongan Kades. Dan permisi balik lagi ke kota. Mas Yanto memapah ibunya masuk ke dalam rumah. Mas Gilang berbuat yang sama pada calon istri barunya. Aku bergerak cepat, ku tarik lengannya dengan kasar. Tubuh Harum terhempas ke tanah. Mas Yanto dan ibunya berbalik. Melur, jangan kasar, kamu semakin kurang ajar. Teriak ibunya mengejar. Maaf, saya hanya menarik tangan suami saya. Ucapku tersenyum puas. Kau pikir ini sudah selesai? Kau pikir kami akan diam dengan penghinaan yang telah kau lakukan ini? Oh, masih mau lanjut? Silakan Ma udah sayang. Tapi aku mau pinjam suamiku sebentar ya. Dia sudah mencuri maharku. Cincinnya masih aku dapat sih, tapi kalung, gelang, dan antingnya mana? Pergi kau dari sini, pergi. Tangan perempuan itu melayang. Sebuah tamparan hampir saja mendarat di pipiku. Jangan Bu, teriak Mas Yanto melindungiku. Bab 41. Menebus mahar pernikahanku. Jangan Bu, teriak Mas Yanto melindungiku. Aku pura-pura takut dan bersembunyi di balik punggungnya. Mas, Ma udah mau mukul aku. Sergaku manja, masih bersandiwara. Tenang Mel, aku pasti akan melindungimu, ucapnya lembut. Malah Rani dan Mas Andi senyum-senyum menahan geli. Mas, kamu ya, teriak seorang perempuan yang sedari tadi hanya menonton dari teras rumah Mas Yanto. Perempuan itu menghampiri dengan wajah merah padam. Kau bilang kau sudah gak suka lagi sama Melur. Nyatanya kau masih ada hati sama dia. Kau tega membela dia dan melawan ibumu sendiri. Bukan begitu Nick, aku cuma gak mau nambah masalah baru. Mas Yanto memegang bahu perempuan itu. Aku gak percaya kau masih suka sama Melur. Kau sama saja dengan adik dan ibumu. Kalian sudah bikin aku malu. Keluargaku juga malu punya besan seperti ibumu. Aku coba sabar ya. Kamu juga rupanya sama. Sekarang kalian pergi dari rumahku. Bawa adik dan ibumu. Wow, ternyata itu istrinya. Dia tahu suaminya pernah suka sama aku. Sempurna. Mas, mana semua perhiasanku? Tugasku kembali. Fokus ke tujuan utama mendekati Mas Gilang. Nanti aku ganti. Sekarang kau pulang sana. Tunggu di rumah. Aku gak akan tinggal diam setelah kekacauan yang kau buat ini. Ancamnya menatapku tajam. Aku mau sekarang. Cepat. Urusan nanti aku siap. Kau pikir aku takut dengan ancamanmu? Kembalikan semua maharku. Itu uang yang di amplop tadi. Sudah kau ambilkan, teriaknya. Kau jual, kemana kau jual? Ayo cepat kita tebus. Aku mau maharku kembali. Sudahlah, aku mau menolong Harum dan keluarganya dulu. Lihat istri Yanto malah ngusir mereka. Mau tinggal di mana mereka sekarang? Coba. Selesaikan dulu urusanmu dengan Melur. Baru kau urus calon istri barumu, bro. Mas Andi menarik kerah ke meja Mas Gilang. Siapa kau ikut campur? Balas Mas Gilang geram. Kau selesaikan sekarang atau jumpa di kantor polisi kita. Kau bisa kena pasal berlapis. Aku orang hukum, papaku pengacara nomor 1. Perlu kasus ini diperkarakan, Ancam Mas Andi makin kencang mencengkram lehernya.
Mas Gilang terlihat keder, terpaksa dia ikut saat Mas Andi menyeretnya masuk mobil. Kembalikan uang itu kepada pemilik toko, di mana kau jual perhiasan melur. Malah kau ikut melur naik mobil Gilang. Aku dan Rani mengikuti dari belakang. Pakai mobil melur, perintah Mas Andi. Aku dan Mala langsung bergerak masuk mobil. Mas Gilang melajukan mobilnya dengan terpaksa. Yanto, istrinya, ibunya, dan Harum hanya menatap dengan tatapan nanar. Kamu keterlaluan, Mel. Hebat banget bawa pasukan segala. Awas kau, gerutu Mas Gilang sambil menyetir. Nggak usah ngancam-ngancam, Mas. Melur tidak sendiri. Kami akan selalu ada untuknya. Tukas malah membelaku. Nggak usah ikut campur. Kok orang luar? Herdik Mas Gilang menatap Mala tajam. Siap, aku memang orang luar, tapi kami orang terdekat Melur. Kami sudah berkomitmen tidak akan pernah kecolongan lagi, seperti kejadian setahun yang lalu, saat kau memisahkan Melur dengan Mas Reno. Apa maksudmu? Malah tersenyum kalem. Apa maksudmu? Teriak Mas Gilang lagi. Sepertinya dia merasa dipermainkan. Mas Reno sudah menceritakan segalanya. Dia juga sudah tahu prahara yang dialami oleh kekasih tercintanya. Ucap Malah tersenyum sinis. Reno? Ya, orang yang telah kau hancurkan, orang yang telah kau jerat dengan barang haram. Dia masih waras. Serga Mas Gilang seperti berbisik. Wow, berarti kau sengaja membuatnya tidak waras. Info baru ini, tukas Mala. Gak usah ikut campur, ancamnya lagi. Mala terkekeh, Mas Gilang terlihat gelisah. Aku hanya diam, aku bingung dengan semua ucapan Mala. Tapi aku belum boleh berbicara. Aku tidak mau menambah masalah dulu. Setengah jam kami sampai di kota kecamatan. Mas Gilang menghentikan mobil di depan sebuah toko perhiasan. Mas Andi ikut memarkirkan mobil di belakang mobilnya. Kami mengikuti Mas Gilang menuju toko. Setelah berusaha menjelaskan, sepertinya pemilik toko memaklumi, tapi tetap dia meminta ganti rugi. Mas Andi menyetujui. Uang dalam amplop coklat kami serahkan, ditambah 1 juta dari dompet Mas Andi sebagai ganti rugi pemilik toko. Perhiasanku dikembalikan dalam keadaan utuh. Kau berhutang 1 juta kepada Mas Andi, tegasku sambil berlalu. Kami berempat masuk ke dalam mobilku, sedang Mas Gilang masih melongo di emper toko. Mel, beneran itu semua mahar nikahmu? Coba periksa bagus-bagus sekali lagi. Sebelum meninggalkan tempat ini, usul Mala setelah mobil mulai distarter oleh Mas Andi. Iya benar, periksa dengan teliti. Rani menimpali. Aku menurut, ku buka bungkusan plastik berwarna hitam, lalu menelitinya satu persatu. Kalung, gelang, anting, semuanya benar milikku. Ini cincin tadi. Rani menyodorkan sebuah cincin yang tadi sempat kutitipkan saat mengelabrak pernikahan Mas Gilang. Yang ini nggak ikut dijualnya, sepertinya, tukas Rani. Iya, cincin itu untuk bayar mahar si pelakor. Pelakor kalau dinikahi minta mahar juga rupanya. Hehehe, cetus Malah mengundang gelak tawa pasukanku, pasukan anti pelakor. Oke, genap, semuanya sudah utuh, ucapku sambil membungkus dengan kuat, lalu menyimpannya dalam tas. Oke, kita berangkat, seru Mas Andi menjalankan mobil. Kulirik Malah di sampingku, gadis itu terlihat agak pucat dan memijat perut. Tubuhnya disandarkan di sandaran kursi mobil. Mal, kenapa kamu sakit perut? Tanyaku khawatir. Laper, belum sarapan, sahutnya tersipu. Oh iya, kita lupa sarapan, saking semangatnya nyerbu pelakor. Hehehe, timpal Rani. Mas, singgah cari makan dulu yuk, usulku kepada Mas Andi. Di sini mana ada tempat makan, yang ada warung di kaki 5 gitu. Mau nggak makan di situ? Mas Andi menunjuk emperan toko. Mala dan Rani saling bertatapan. Ini kota kecil, cuma kota kecamatan. Warung untuk makan ya hanya ada seperti itu. Tapi jangan khawatir, makanannya terjamin enak dan bersih kok. Tempatnya aja yang sederhana. Kita coba ya, aku jamin, kataku meyakinkan mereka. Oke, kita coba. Mas Andi menepikan mobil di depan sebuah warung sederhana. Segera kami bergerak turun dan meneliti makanan yang ditata di dalam etalase. Setelah memesan sesuai selera masing-masing, kami duduk di bangku papan tepat menghadap ke jalan raya. Syukurlah teman-temanku bisa menikmati makanannya. Masakan sederhana di warung sederhana di kota kecamatan dekat kampungku. Usai bersantap, kami kembali masuk mobil untuk melanjutkan perjalanan pulang. Saat mobil mulai bergerak, tiba-tiba mataku menangkap sebuah motor melintas. Jantungku berdegup tidak tenang. Seorang pengendara membonceng 2 orang perempuan. Aku seperti mengenal mereka. Putar balik Mas, cepat. Perintahku mengagetkan semuanya. Kenapa? Tanya mereka berbarengan.
Putar aja, terus tancap. Ayo mas, aku memaksa sambil terus melihat ke belakang. Oke, mobil segera berbalik dan langsung tancap gas. Beruntunglah jalan raya tidak padat kendaraan. Motor tadi dapat kami kejar. Bab 42. Ibu mertuaku mulai bikin ulah. Mobil segera berbalik dan langsung tancap gas. Beruntunglah jalan raya tidak padat kendaraan. Motor tadi dapat kami kejar. Stop, begiku saat motor melambat dan berbelok ke depan sebuah toko perhiasan. Loh, ini kan toko perhiasan tadi, dan itu suamimu masih berdiri di situ, seru Rani tiba-tiba. Kenapa Mel, ada yang ketinggalan? Atau kamu mau nyuruh suamimu segera pulang? Tanya malah heran. Tidak, tunggu aja sebentar lagi. Nah itu lihat, siapa yang menghampiri dia, sergahku. Itu pelakor tadi bersama ibu dan abangnya, ucap Rani. Ngapain mereka? Mas Andi menimpali. Wow, kita seperti ikut acara reality show ini, seperti di TV-TV. Hahaha, Mas Andi terbahak, yang lain ikut tergagah. Mas Yanto terlihat semakin seram. Dengan gerang dia mencekram leher baju Mas Gilang. Sepertinya ada yang sedang mereka perdebatkan, entah apa. Kenapa itu? Mas Andi bersiap keluar dari mobil. Biar saja mas, gak usah dibelain, seruku menghentikannya. Sepertinya sepeninggalan kita tadi, suamimu menelpon perempuan itu. Lalu karena dia sudah diancam Pak Kades, gak boleh datang lagi. Mereka sepakat bertemu di sini. Terka malah. Oh, si pelakor gak jerat juga. Sepertinya, imbuh Rani. Lihat, suamimu nelpon seseorang sepertinya. Teriak malah. Wow, apalagi yang akan mereka lakukan sekarang? Kami menunggu beberapa saat. 15 menit berlalu, mereka bergerak pergi. Harum dan ibunya masuk ke dalam mobil Mas Gilang. Yanto mengiringi dari belakang dengan motornya. Ikuti mas, perintahku setelah mereka melintas pergi. Siap, aku yang nyetir. Kalian rekam dong, pakai ponsel aja kalau nggak ada kamera besar yang dipakai para kameramen TV itu. Kelakar Mas Andi. Siap, aku aja. Siapa tahu butuh untuk proses sidang gugatan pisah melur nanti. Usul malah. Aku hanya diam, terserah teman-temanku berbuat apa. Kepalaku sakit memikirkan tingkah Mas Gilang yang semakin menjengkelkan. Itu, mereka berhenti di sebuah bank. Ngapain? Pekik Rani. Mas Andi menepikan mobilnya tak jauh dari sebuah bank. Bank satu-satunya di kota kecamatan dekat kampungku. Lelaki itu keluar dari mobil. Harum dan ibunya menunggu di dalam. Sementara Mas Yanto mengikuti Mas Gilang. Mereka masuk ke ruang ATM. Kata Rani, tabungan Mas Gilang isinya nggak sampai 200.000 loh. Padahal ATM toko aku yang pegang. Terus dia narik uang siapa? Coba. Tanyaku putus asa. Sepertinya dia baru dapat transferan Mel. Tadi dia nelpon seseorang, berarti minta ditransfer uang. Tebak Mas Andi. Malah dan Rani menyetujui dugaannya. Hanya aku yang semakin bingung. Minta uang sama siapa dia? Mas Fajar. Nggak mungkin, Kak Bulan. Nggak mungkin, mau ngasih. Siska, apa mungkin dia? Kurai ponsel dari dalam tas. Kutekan nomor pegawai tokoku itu. Ya Mbak Mel, ucapnya setelah telepon tersambung. Kirim laporan penjualan hari ini dong, lewat WA aja. Perintahku tanpa basa-basi. Yang di cabang belum ngirim Mbak, nanti sore baru. Sahutnya tenang, dia tidak gugup. Apa mungkin dia? Yang dari toko kita hari ini udah ada pemasukan belum? Kejarku. Ada Bu, dari pagi tadi sudah ada 12 transaksi, 5 tunai, 7 transfer langsung masuk ke rekening toko Mbak. 5 tunai, totalnya berapa? Tanyaku lagi. 15 juta Mbak, kenapa? Saya transfer sekarang ke rekening toko. Nggak usah, nanti sore saya ambil sekalian. Sudah ya? Sepertinya bukan Siska, dia begitu lancar menjawab semua pertanyaanku. Kalau bukan dia, siapa? Sabar Mel, jangan panik. Gimana nih? Kita terus ikuti mereka atau balik pulang? Tanya Mas Andi. Ikuti terus mas, tugasku semakin lemas. Mobil Mas Gilang dan motor Mas Yanto berbalik arah. Gawat, gimana nih mereka bisa lihat mobil ini? Suamimu kenal mobilmu. Waduh, teriak Mas Andi gelisah. Maju aja, mereka berbelok dari gerbang yang sana. Kita terus aja dulu menghilangkan jejak. Ayo cepat tancap gas mas, usul Rani. Mobil kami melesat. Untung saja mereka tidak sempat melihat. Setelah rasa aman, Mas Andi berbelok. Mengikuti mereka dari kejauhan. Saat itulah ponselku tiba-tiba berdering. Jantungku berdebar kian hebat.
Ibu menelpon, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Iya Bu, ada apa? Tanyaku gelisah. Kamu di mana? Gawat ini. Suara ibu terdengar pelan, seperti orang berbisik. Suara air keluar dari keran terdengar jelas. Aku di luar Bu, ada urusan, ada apa? Ibu di mana? Kenapa ngomongnya berbisik? Itu sepertinya ada suara air ngalir dari keran, tanyaku bertubi-tubi. Ibu di kamar mandi, sengaja biar mertuamu nggak dengar. Kenapa? Ada apa? Barusan mertuamu dapat telepon dari Gilang. Gilang minta ditransfer uang, mereka udah pergi ke ATM, dan itu baru balik. Ibu dengar mereka berdebat. Papa mertuamu sepertinya tidak setuju. Makanya ibu tahu kalau mereka baru saja transfer uang sama suamimu. Dek, jelas sudah, rupanya transferan uang itu dari mertuaku. Tepatnya mereka perempuan. Kenapa dia melanggar permintaanku? Kenapa dia luluh dan tetap memanjakan putra kesayangan yang brengsek itu? Mama mertua mulai cari gara-gara denganku rupanya. Baik, Mel, mereka berhenti itu, kata Rani menyadarkanku. Oke, dari sini aja, kita perhatikan, jangan terlalu dekat. Nanti ketahuan, tukas malah. Mas Andi menurut, Mas Gilang dan keluarga pelakor turun dan berjalan masuk gang. Gimana ini? Sergah Rani, kita nggak bisa ikutin kalau masuk gang, kayak gitu, gerutunya. Pinjam jaket Muran, dan itu, topi Mas Andi, aku mau nyamar, biar aku yang cari info. Malah keluar dari mobil. Oke, hati-hati. Rani menyerahkan jaket dan topi dari kaca jendela depan. Malah sudah siap dengan jaket, rambutnya dimasukkan ke dalam topi dan menutupi sebagian wajah, hanya mulut ke bawah yang kelihatan. Dengan santai dia berjalan masuk ke dalam gang. Kami menunggu dengan berdebar. 8 menit, aku melirik jam di atas dashboard mobil, malah belum kembali, semoga dia tidak ketahuan. 10 menit, akhirnya gadis pemberani itu datang. Segera kubukakan pintu mobil untuknya. Ayo cepat, Yanto mau pergi, teriaknya. Mas Andi langsung tancap gas, kami ikut tegang. Aku bahkan menahan nafas, syukurlah kita aman, hampir saja ketahuan. Sergahnya setelah mobil menjauh. Gimana? Serempak kami menatap Mala. Suamimu mengontrakkan rumah di gang tadi, rumah nomor 3 sebelah kanan cat hijau. Harum dan ibunya akan tinggal di situ. Sepertinya istri Yanto benar-benar mengusir mereka. Yanto dapat telepon dari istrinya agar segera pulang. Kalau enggak dia minta ditalak. Makanya Yanto buru-buru pulang. Hampir aja aku ketahuan. Enggak nyerah ya itu pelakor. Terdengar gigi Rani gemeretak. Parahnya lagi Yanto dan ibunya kembali memaksa suamimu untuk menikahi Harum. Bodohnya suamimu setuju, imbuh malah lagi. Benar-benar ya mereka, niat banget jadi istri suamimu. Tukas Mas Andi. Mas Gilang juga, kok bego banget sih? Omel Rani makin gemas. Tentu saja aku yang paling shock.